Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H ingin mempresentasikan tentang income statement and related information. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Iza Maulidina dengan NPM terakhir 044. Yang kedua Amanda Dwi Julianti dengan NPM terakhir 049. Yang ketiga ada Wendy Pertiwi dengan NPM terakhir 050. Yang keempat ada saya Nabila Ainur Rahma dengan NPM terakhir 069. Yang kelima Lasma Dwi Eka Sari dengan NPM terakhir 083. Dan yang terakhir M. Dimas Farawi dengan NPM terakhir 454. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang income statement atau laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi itu mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang pertama, ada usefulness of the income statement. Ini tuh ada 3. Yang pertama, evaluate the past performance of the company atau mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu. Jadi ini tuh memeriksa laporan laba rugi yang memungkinkan perbandingan dengan pesaingnya. Yang kedua, provide a basis for predicting future performance atau menyediakan alat untuk memprediksi masa depan. Jadi, informasi di masa lalu itu membantu memberikan informasi di masa depan. Yang ketiga, ada help assess the risk or uncertainty of achieving future cash flow. Jadi, atau membantu menilai resiko atau ketidakpastian dalam arus kas. Jadi ini tuh informasi tentang pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian di perusahaan. Selanjutnya ada limitations of the income statement. Ini tuh juga ada 3. Yang pertama, companies omit item from the income statement that they can measure liability. Atau perusahaan menghilangkan barang dari laporan laba rugi yang tidak bisa diukur. Nah, ini itu melarang barang tertentu dari laba meski dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua ada income members are affected by the accounting methods employed. Jadi atau angka pendapatan dipengaruhi metode akuntansi. Jadi ini tuh perusahaan mendepresiasi aset secara singkat dan juga atau secara garis lurus. Lalu yang ketiga ada income measure involve judgments atau pengukuran pendapatan berdasar penilaian. Jadi itu contohnya seperti kayak perusahaan ini memperkirakan masa suatu aset selama 20 tahun. Tapi di perusahaan lain aset ini itu diperkirakan selama 15 tahun. Nah, di bab ini ada yang terakhir yaitu quality of earning atau kualitas pendapatan. Jadi perusahaan itu mencoba memenuhi atau melampaui ekspektasi pasar saham hingga nilai kompensasi itu meningkat. Sering didefinisikan sebagai pengukuran waktu untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan agar lebih baik dari yang sebenarnya hingga mempengaruhi persepsi investor, analisis, dan pihak lain. Tetapi akibatnya, jika terdeteksi, dapat mengurangi kepercayaan investor, kreditor, dan pihak lain, dan juga penurunan harga saham hingga sampai bisa ke tindakan hukum. Elemen of income statement atau elemen laporan laba rugi. Laba bersih dihasilkan dari pendapatan, biaya, keuntungan, dan juga kerugian. Metode pengukuran pendapatan dengan pendekatan transaksi yang berfokus pada aktivitas terkait pendapatan yang terjadi selama periode. 2 elemen utama dari laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan itu apa? Pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas. Yang kedua ada beban. Beban adalah penurunan aset, peningkatan liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas. Definisi pendapatan yaitu mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan muncul dari aktivitas suatu perusahaan yang memiliki banyak bentuk seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, dan juga sewa. Keuntungan merupakan bentuk lain yang memenuhi definisi pendapatan. Keuntungan mencakup keuntungan penjualan aset jangka panjang atau keuntungan yang belum terrealisasi atas perdagangan ekuitas. Definisi biaya mencakup biaya dan kerugian.
timbul dari aktivitas dalam bentuk harga pokok, penjualan, penyusutan, sewa, gaji, dan juga pajak. Kerugian adalah bentuk lain yang mungkin muncul atau tidak. Kerugian mencakup penjualan aset jangka panjang atau kerugian yang belum terrealisasikan. Intermediate component of income statement atau komponen antara laporan laba rugi. Bagian penjualan atau pendapatan menyajikan penjualan, diskon, potongan, dan juga retur. Tujuannya adalah mendapatkan jumlah bersih pendapatan penjualan. Yang kedua ada bagian harga pokok penjualan, yang ketiga ada biaya penjualan, yang keempat ada administrasi umum, yang kelima pendapatan dan beban lainnya, yang keenam biaya pembiayaan, yang ketujuh pajak penghasilan, yang kedelapan operasi yang dihentikan, yang kesembilan kepentingan non pengendali, yang kesepuluh ada laba atau laba bersaham. Condensed income statement atau laporan laba rugi ringkas. Dalam beberapa kasus, laporan laba rugi tidak mungkin menyajikan semua rincian biaya yang diinginkan. Untuk mengatasinya, perusahaan hanya menyantumkan total komponen dalam laporan laba rugi. Perusahaan kemudian menyiapkan jadwal tambahan untuk mendukung total tersebut. Gross profit atau laba kotor. Laba kotor suatu perusahaan diketahui dengan cara mengurangi biaya barang yang dijual dari penjualan bersih. Pengungkapan penjualan bersih berguna karena suatu perusahaan melaporkan pendapatan penjualan reguler sebagai pos terpisah. Perusahaan ini mengungkapkan pendapatan yang tidak biasa atau insidental dalam pendapatan dan beban lainnya. Hasilnya, analisis dapat lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Demikian pula pelaporan laba kotor memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memperkirakan laba di masa mendatang. Selanjutnya ada expense classification atau pendapatan dari operasi. Suatu perusahaan menentukan pendapatan dari operasi dengan mengurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan biaya lain dari laba kotor. Pendapatan dari operasi menyoroti item yang memengaruhi aktivitas bisnis reguler. Berikut adalah matrik yang sering digunakan oleh analisis dalam membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Yaitu yang pertama ada klasifikasi biaya. Perusahaan diharuskan menyajikan analisis biaya yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, seperti biaya bahan yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya iklan, tunjangan karyawan, biaya penyusutan, dan lain-lain. Keuntungan dari metode sifat biaya adalah mudah ditetapkan karena alokasi biaya ke berbagai fungsi tidak diperlakukan. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian. IFRS menunjukkan pos-pos tambahan yang mungkin perlu diungkapkan pada laporan laba rugi untuk membantu pengguna memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Contoh pos-pos yang tidak biasa ini adalah yang pertama ada kerugian atas penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih atau kerugian atas aset properti. Yang kedua ada kerugian atas restrukturasi kegiatan perusahaan dan pembelian penyisian biaya restrukturisasi. Yang ketiga ada keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset properti. Yang keempat penyelesaian litigasi, dan yang terakhir pengembalian kewajiban lainnya. Selanjutnya ada income before income tax atau penjualan sebelum pajak penghasilan. Suatu perusahaan menghitung pendapatan sebelum pajak penghasilan dengan mengurangi biaya bunga dari pendapatan operasi. Berdasarkan IFRS, perusahaan harus melaporkan biaya pembiayaan mereka pada laporan laba rugi. Alasannya persyaratan ini adalah untuk membedakan antara kegiatan bisnis perusahaan dan kegiatan pembiayaannya. Beberapa perusahaan mengimbangi pendapatan bunga dan beban bunga, mengidentifikasinya sebagai biaya keuangan atau
beban bunga, dan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari beban lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang net income. Apa sih net income itu? Net income atau laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang didapatkan dari suatu pendapatan total dikurangi dengan biaya, pajak, dan pengeluaran lainnya. Nah, rumus dari net income itu yaitu total pendapatan dikurangi biaya operasional, pajak, bunga, penyusutan, dan beban lainnya. Komponen dari perhitungan net income ini yaitu yang pertama adalah total pendapatan, yaitu semua pemasukan yang diperoleh dari aktivitas bisnis utama dan sumber lainnya. Lalu biaya operasional, termasuk biaya produksi, gaji karyawan, sewa utilitas, dan pengeluaran lainnya terkait dengan operasional. Ada pajak, bunga, penyusutan, yaitu pengurangan nilai aset tetap seiring waktu, dan beban lainnya, seperti pengeluaran tambahan yang tidak termasuk dalam kategori yang telah saya sebutkan di atas. Nah, pentingnya net income itu ada 3. Yang pertama yaitu indikator kesehatan keuangan yang menunjukkan apakah bisnis menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Lalu, dasar pengambilan keputusan. Investor dan manajemen menggunakan net income untuk membuat keputusan bisnis atau investasi untuk dilanjutkan atau tidak. Lalu yang ketiga yaitu menentukan dividen. Perusahaan dapat membagikan keuntungan kepada pemegang saham berdasarkan net income tersebut. And for the next, I want to tell you about earning per share atau laba bersaham, yaitu ukuran profitabilitas perusahaan yang menunjukkan jumlah laba bersih yang tersedia untuk lembar saham yang diedarkan oleh suatu perusahaan. EPS sering digunakan oleh investor dan analisis keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan serta menentukan apakah saham perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan. Nah, rumus dari EPS ini yaitu laba bersih dikurangin dengan dividen saham per preferen dibagi dengan jumlah saham biasa yang diedarkan. Nah, jenis-jenis EPS ini yang pertama yaitu EPS dasar, untuk menghitung laba bersaham tanpa mempertimbangkan efek dilusi dari saham yang dapat dikonversi, seperti opsi saham atau obligasi konversi. Nah, yang kedua yaitu EPS terdilusi, yaitu menghitung EPS dengan mempertimbangkan potensi saham tambahan dari konversi obligasi, opsi saham, dan waran saham. Nah, pentingnya dari EPS ini yaitu menilai profitabilitas perusahaan, lalu membantu dalam penilaian saham, dan dasar untuk pembiayaan dividen. Faktor yang mempengaruhi EPS yang pertama yaitu laba bersih perusahaan. Nah, semakin tinggi laba bersih, maka semakin tinggi juga EPS. Yang kedua yaitu jumlah saham yang beredar. Jika perusahaan menerbitkan lebih banyak saham, maka EPS-nya bisa saja menurun. Nah, dividen saham preferen. Jika dividen saham preferen meningkat, laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa akan menurun juga. Lalu faktor yang keempat yaitu efek dilusi. Jika perusahaan memiliki obligasi, konversi, atau opsi saham yang dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar, maka EPS bisa juga berkurang. And the next, untuk materi yang ke-12 yaitu tentang discontinued operation. Apa sih discontinued operation itu? Discontinued operation adalah bagian dari bisnis atau segmen operasi yang telah dijual, ditutup, atau dihentikan dan tidak lagi menjadi bagian dari aktivitas inti perusahaan. Nah, dalam laporan keuangan, operasi yang dihentikan harus disajikan secara terpisah dari operasi yang berkelanjutan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Kriteria dari discontinued operation ini yang pertama merupakan segmen terpisah. Operasi yang dihentikan harus merupakan unit bisnis utama, segmen operasional atau lini usaha yang berbeda dari aktivitas utama perusahaan. Yang kedua, telah dijual atau dihentikan. Dan yang ketiga, tidak akan berlanjut di masa depan. Penyajian dalam laporan keuangan. Discontinued operation disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan untuk memastikan bahwa investor atau analisis dapat memahami perbedaan antara kinerja bisnis yang masih berjalan dan bagian yang telah dihentikan. Penyajiannya pada laporan laba rugi, yaitu pendapatan, biaya, laba, dan rugi dari operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah dari operasi yang berkelanjutan. Lalu pada neraca
Aset dan kewajiban terkait dengan operasi yang dihentikan dapat diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan liabilitas yang terkait dengan aset tersebut. Dan pada laporan arus kas dari operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah dalam bagian operasi, investasi, dan pendanaan. Contoh kasusnya, yang pertama, sebuah perusahaan otomotif memutuskan untuk menghentikan lini produksi mobil listriknya karena tidak menguntungkan. Segmen bisnis ini akan dijual ke perusahaan lain dalam waktu 6 bulan. Dalam laporan keuangannya, pendapatan dan biaya dari lini bisnis mobil listrik tersebut akan diklasifikasikan sebagai discontinued operation. Nah, dampak dari discontinued operation pada perusahaan ini yang pertama meningkatkan fokus pada operasi inti. Nah, dengan menghentikan segmen bisnis yang tidak menguntungkan, perusahaan dapat lebih fokus pada lini bisnis utama yang lebih menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu dampak terhadap laporan keuangan. Pada laba dan rugi perusahaan dapat dihentikan dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu persepsi investor dan pemegang saham. Jika operasi yang dihentikan merupakan bagian besar dari bisnis, investor mungkin akan menganggap ini sebagai langkah negatif. Namun, jika penghentian dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, investor dapat melihatnya sebagai langkah strategis dan positif. Kepentingan non-pengendalian atau non-controlling interest NCI, yaitu kepentingan non-pengendalian adalah bagian dari ekuitas atau aset bersih dalam anak perusahaan yang tidak dapat diatribusikan kepada perusahaan induk. Ini terjadi ketika suatu perusahaan atau perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain atau anak perusahaan, tetapi kurang dari 100% perusahaan induk mengkonsolidasikan hasil keuangan anak perusahaan dengan hasil keuangannya sendiri. NSI yaitu mewakili bagian yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, berikut rinciannya ada yang pertama ada kepemilikan. NSI yaitu adalah bagian dari kepemilikan ekuitas yang tidak dapat diatribusikan kepada pihak pengakuisisi dengan kepemilikan pengendali lebih dari 50% atas ekuitas yang mendasari investasi antar perusahaan. Yang kedua ada konsolidasi, yaitu meskipun perusahaan induk tidak memiliki 100% anak perusahaan, perusahaan induk tetap mengkonsolidasikan 100% keuangan anak perusahaan dengan keuangannya sendiri. Yang ketiga ada alokasi, yaitu perusahaan induk mengklaim 100% pendapatan, beban, aset, dan kewajiban anak perusahaan, tetapi mengalokasikan persentase dari laba bersih anak perusahaan ke NCI berdasarkan persentase kepemilikan NCI. Yang selanjutnya yang keempat ada penyajian, yaitu alokasi ke NCI dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah laba bersih dan tidak diperlakukan sebagai item pendapatan atau beban. Ini juga ditunjukkan di bagian ekuitas pemegang saham dari neraca. Yang kelima ada manfaat ekonomi, yaitu meskipun tidak memiliki kendali, NCI mempertahankan semua manfaat ekonomi dari kepemilikannya sebanding dengan kepemilikannya. Nah, singkatnya NCI ini mencerminkan hak pemegang saham minoritas dalam anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan dalam akuntansi yang sering terjadi dalam praktik karena peristiwa atau kondisi penting mungkin masih dalam sengketa atau ketidakpastian pada tanggal laporan. Salah satu jenis perubahan akuntansi terjadi ketika perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Nah, perubahan prinsip akuntansi ini meliputi perubahan metode penetapan harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata, atau perubahan dari prinsip akuntansi yang ada ke prinsip akuntansi yang baru. Nah, untuk konsep yang mendasari tersebut, yaitu perusahaan dapat mengubah prinsip, tetapi mereka harus menunjukkan bahwa prinsip yang baru diadopsi ini lebih baik daripada yang lama. Nah, perubahan tersebut mengakibatkan hilangnya konsistensi dari periode ke periode. Suatu perusahaan mengakui adanya perubahan dalam prinsip akuntansi dengan melakukan penyesuaian retrospektif terhadap laporan keuangan. Nah, penyesuaian tersebut menyusun kembali laporan tahun sebelumnya sehingga konsistensi dengan prinsip yang baru diadopsi. Nah, perusahaan mencatat dampak kumulatif dari perubahan tersebut untuk periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap laba di tahun awal tahun yang disajikan. Sebagai contohnya dapat dilihat
dari Gaubert INC, yaitu mengubah metode penilaian persediaan dari FIFO ke rata-rata tertimbang. Mereka kemudian menyajikan kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, seolah-olah metode rata-rata tertimbang selalu digunakan, dan menyesuaikan laba ditahan untuk dampak kumulatif dari perubahan tersebut. Selanjutnya, terdapat perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi ini merupakan hal yang melekat dalam proses akuntansi. Misalnya, perusahaan memperkirakan masa manfaat dan nilai sisa aset yang dapat disusutkan, piutang yang tidak dapat ditagih, persediaan usang, dan jumlah periode yang diharapkan akan mendapatkan manfaat dan pengeluaran tertentu. Tidak jarang karena berlalunya waktu, keadaan, atau informasi baru, bahkan estimasi yang awalnya dibuat dengan itikat baik harus diubah. Perusahaan mencatat perubahan tersebut secara prospektif, yang berarti dalam periode perubahan jika perubahan tersebut hanya memengaruhi periode tersebut, atau dalam periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut memengaruhi keduanya. Untuk mengilustrasikan perubahan estimasi yang hanya memengaruhi periode perubahan, asumsikan bahwa DuPage Material AG secara konsisten memperkirakan beban piutang tak tertagih sebesar 1% dari piutang usaha. Namun, pada tahun 2022, DuPage menentukan bahwa ia harus merevisi estimasi piutang tak tertagih untuk penjualan kredit tahun berjalan menjadi 2%. Atau menggandakan presentasi tahun sebelumnya. Nah, tarif 2% diperlukan untuk mengurangi piutang usaha menjadi nilai realisasi bersih. Penggunaan 2% menghasilkan beban piutang tak tertagih sebesar CHF 240.000 atau menggandakan jumlah tersebut menggunakan estimasi 1% untuk tahun-tahun sebelumnya. DuPage mencatat beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait pada tanggal 31 Desember 2022. DuPage memasukkan seluruh perubahan estimasi dalam pendapatan tahun 2022 karena dampak perubahan tersebut tidak memengaruhi periode mendatang. Nah, perusahaan tidak menangani perubahan estimasi secara retrospektif, artinya perubahan tersebut tidak dibawa kembali untuk menyesuaikan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan estimasi tidak dianggap sebagai kesalahan. Nah, saya akan menjelaskan tentang correction of error atau koreksi dalam masalah di akuntansi. Nah, pertama adalah kesalahan laporan keuangan mencakup kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan dalam menginterpretasikan fakta, kelalaian dalam mencatat atau mengungkapkan transaksi. Kesalahan bisa terjadi di periode sebelum atau yang harus diperbaiki sebelumnya dengan aturan. Cara koreksi kesalahan adalah koreksi dengan statement retrospektif jika kesalahan ditemukan dalam periode berjalan tetapi berasal dari periode sebelumnya. Laporan keuangan periode sebelumnya harus disajikan kembali atau restart, seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Yang kedua adalah jika retrospektif statement tidak praktis, memungkinkan untuk menentukan dampak kesalahan di masa lalu, entitas harus menerapkan koreksi secara prospektif mulai dari titik terjauh yang dapat ditentukan. Saya akan menjelaskan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sifat kesalahan yang dikoreksi, jumlah penyesuaian untuk setiap periode yang terkena dampak. Jika prospektif tidak dapat dilakukan, alasan bagaimana koreksi dilakukan. Contoh kesalahan pengungkapan pendapatan adalah pada 2024, perusahaan menemukan bahwa pada tahun 2023 telah terjadi mengakui pendapatan lebih besar dari seharusnya karena kesalahan dalam penghitungan persediaan. Langkah koreksinya adalah menyesuaikan laporan tahun 2023, mengurangi pendapatan laba bersih tahun 2023 sejumlah salah satu yang diakui, mengurangi saldo rented pada tahun 2024, mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang restated accrual statement atau laporan laba yang ditahan. Restated accrual statement memiliki arti berupa laporan
keuangan yang menunjukkan perubahan dalam saldo laba yang ditahan selama suatu periode akuntansi. Laporan ini biasanya merupakan bagian dari laporan perubahan ekuitas dalam standar IFRS dan laba ditahan termasuk komponen ekuitas dicatat dalam statement change equity atau laporan perubahan ekuitas sesuai dengan komponen alignment statement. Laporan laba ditahan meliputi perubahan saldo laba yang ditahan akibat faktor-faktor berikut, yaitu laba awal ditahan, laba yang ditahan pada awal periode akuntansi, penyusunan reportif jika ada, koreksi kesalahan periode sebelumnya berdasarkan IAS 8, perubahan kebijakan akuntansi berdampak pada saldo laba atau rugi bersih periode berjalan ditambahkan jika laba dikurangi atau jika rugi, dividen diumumkan dibayarkan, dividen tunai, dividen saham mengurangi laba yang ditahan, saldo akhir laba ditahan. Pengungkapan laporan keuangan. Sumber perubahan laba ditahan, laba bersih, dividen, koreksi kesalahan, dan lain-lain. Jika ada responsif asalan dampak harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Nilai akhir setelah semua penyesuaian transaksi ekuitas. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Statement of Change Equity. Pengertian dari Change Equity ini adalah laporan atau yang disebut laporan perubahan ekuitas. Laporan ekuitas sendiri laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas memegang saham selama suatu periode. Laporan ini mencerminkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam ekuitas seperti laba ditahan, dividen, keuntungan, kerugian, dan pendapatan korporasi lainnya, others comprehensive OCI tadi, serta transaksi dengan pemegang saham. Komponen statement equity terdiri dari saldo awal ekuitas yang memiliki perusahaan awal periode pelaporan, laba atau rugi dari periode berjalan diambil dari statement comprehensive income, other atau OCI, perubahan ekuitas yang tidak masuk dalam laba rugi seperti selisih kurs mata uang asing, keuntungan, kerugian, revaluasi aset tetap, pengeluaran kembali kewajiban imbalan kerja, dividen yang diumumkan dibayarkan, pembagian laba kepada pemegang saham mengurangi saldo ekuitas, perubahan modal saham, penerbitan atau pengembalian kembali saham perusahaan, koreksi kesalahan, dan perubahan kebijakan akuntansi. Yang selanjutnya, pengungkapan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas disertai dengan penjelasan mengenai transaksi ekuitas signifikan seperti penerbitan saham, dividen, koreksi kesalahan. Rinciannya ada rincian tentang order comprehensive income atau OCI termasuk apakah akan direfleksikan ke laba rugi di masa depan. Keterangan tentang perubahan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi ekuitas juga termasuk dalam pengungkapan laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.